Halo guys, kembali bersama gue di channel Uil Mekun. Hari ini gue akan membuat video lagi. Nah, kali ini adalah video yang sangat spesial untuk gue. Nah, kira-kira video apa tuh? Iya, bener banget, adalah video spesial 4 tahun channel anime reaction Uil Mekun. Ya, jadi gak kerasa men, tahu-tahu udah 4 tahun. Jadi perasaan kayak baru kemarin aja gitu kan gue ngereak Kano Kari dengan rambut gondrong gue gitu kan. Dengan rambut gondrong gua gitu kan yang emang masih polosan, tidak ada gambar-gambar, pokoknya background merah aja, sangat monoton gitu kan. Dan pastinya dulu gue masih pakai mic HP ya. Dulu gue tuh masih pakai mic ini, mic yang dari headset. Itu bener-bener nostalgia banget. Dan sekarang kan gue kan berimprove dan mencoba untuk pakai clip on, jadi kayak ya itu bagian dari proses ya. Dimana pastinya gue pengen kalian nyaman dan gue juga bisa berekspresi atau bisa bilang gue bisa berbicara dengan baik gitu kan di publik. Jadi makanya itu benar-benar bagian dari proses dan indah banget sih. Seperti itu. Dan ya kenapa sih, mungkin ada yang bertanya gitu kan, kenapa sih lu buat video ini bang gitu, kenapa sih lu bikin video ini gitu kan, apa alasannya gitu kan. Nah ini sebenarnya gini men, ini sebenarnya murni karena ego gue murni ini karena gue bikin video ini karena ego gue. Kenapa? Karena kalau semakin berjalannya waktu atau bisa bilang semakin bertambahnya usia gitu kan, atau bertambahnya channel ini gitu kan, pasti kan otomatis yang terjadi adalah satu, udah pasti jenuh. Kalau lu merasa bahwa diri lu jenuh gitu kan, atau merasa diri lu tuh sudah tidak mampu lagi untuk bikin konten, atau merasa diri lu nih ngelihat kok video gua sepi terus gitu kan, jadi yang terjadi adalah jenuh gitu kan. Jadi makanya di sini gua harus buat video ini gitu kan, agar gua membalikan lagi booster gua, membalikan lagi mood gua, membalikan lagi semangat gua gitu kan, agar gua bisa berkonten dengan baik lagi kayak gitu. Jadi makanya kan di sini kan wajar ya, pasti semua, menurut gue sih semua konten kreator punya keresahan yang sama gitu kan. Ada yang merasa dirinya jenuh, ada yang merasa dirinya nggak mood ya, atau mungkin merasa dirinya nggak ada waktu gitu kan. Jadi makanya di sini gue bikin video ini karena ingin mendekatkan diri pada kalian gitu kan. Kira-kira gitu kan, apa sih yang cocok gitu kan untuk kedepannya, kira-kira apa sih saran dan masukan dari kalian gitu kan. Makanya akhirnya sini gue buat Q&A gitu kan, dimana nanti pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan ini bisa menjadi referensi buat gua. Seperti itu kan, pasti kan ada beberapa hal yang mungkin bisa kalian tanyakan gitu kan, mulai dari anime favorit gitu kan, atau mungkin kayak pribadi gitu kan, atau mungkin kayak tentang serba-serbi dan sebagainya gitu kan, yang mungkin teman-teman bisa tanyakan ke gua gitu kan. Nah tapi sekali lagi men, gue minta maaf, sekali lagi gue minta maaf men, mungkin ngerasa ya, mungkin teman-teman ngerasa gitu kan, kalau bang, lu udah 4 tahun bang, lu sadar bang, lu udah 4 tahun bang, tapi kenapa lu tidak pernah buat streaming? Ya ini men, sekali lagi men, ini bukan karena gue tidak mau, apalagi bukan karena tidak bisa gitu kan, tapi murni karena kondisinya emang lagi nggak bagus. Jadi kan gue nih, kalau lu pengen tahu ya, kalau lu pengen tahu gue tuh bikin konten tuh gimana. Jadi kalau lu pengen tahu, sebenarnya dari awal, dari pertama kali gue bikin channel gitu kan, sampai akhirnya gue bisa bertahan sekarang, itu tuh cuman pakai HP, cuman pakai 2 HP. Itu selalu setiap hari tuh pakai 2 HP. Jadi nggak pernah gue pakai laptop, nggak pernah gue pakai mic condenser, gue nggak pernah pakai mic gede gitu kan, atau gue nggak pernah pakai sound, atau gue nggak pernah pakai lighting yang bagus, atau gue juga nggak pernah pakai noise yang bisa, atau bisa bilang peredam suara gitu kan, kayak studio musik pada umumnya. Jadi bener-bener emang gue modal 2 HP udah. Jadi yang satu buat nonton, yang satu buat ngedit gitu. Jadi makanya wajar kalau misalkan kondisi ini membuat gue tuh masih sulit untuk bikin streaming gitu kan. Makanya sekali lagi men, kalau misalkan nanti kondisinya nih gue udah punya, bisa dibilang gue udah punya kamar yang lebih baik gitu kan, jadi mungkin gue udah bisa luasa, gue mau jungkir balik, gue mau bikin konten mukbang, atau gue bikin konten-konten yang reaction yang keren lainnya gitu kan, baru gue bisa gitu kan. Jadi gue bisa uploadnya juga cepet gitu kan. Nah tapi kok masih ngandelin HP gitu kan, terus gue masih pakai aplikasi berbayar, gue masih pakai aplikasi penunjang yang dimana masih dalam tanda kutip spek tentang gitu kan. Jadi ya wajar kalau misalkan videonya juga
kurang cepat gitu kan, atau kurang upload itu kurang cepat gitu kan. Jadi makanya di sini itu yang terjadi, apa yang gua sampaikan apa adanya. Jadi makanya sekali lagi, kalau misalkan teman-teman nih yang merasa minder pengen bikin pengen bikin kreasi atau bikin konten atau mungkin bikin ide gitu kan, atau kayak ngerasa gue tuh pengen bikin channel tapi gue rasa kayak nggak mampu. Nah ini gue ngasih tahu aja men, kalau gue mengatakan gini apa adanya. Jadi sama ini kan akhirnya gue bikin begini kan biar toh harus dari nol gitu loh. Jadi nggak bisa kalau lu mau langsung dapat sajian yang bener-bener mantep gitu kan, langsung ada. Gue kalau mau bikin channel nih, gue harus ada mic-nya, gue harus bikin sound, harus mewah apa-apa. Enggak, semua tuh dari nol gue. Jadi bener-bener dari nol banget. Sampai akhirnya gue kecicil beli satu alat gitu kan, untuk bisa membuat konten lebih baik gitu. Jadi gue minta maaf banget ya kalau misalkan teman-teman ngerasa ada yang mic-nya masih ada noise-nya, atau mungkin kayak masih belum bagus lah settingannya gitu kan. Jadi gue minta maaf, selama 4 tahun ini emang gue masih perlu improve, dan pastinya gue butuh kondisi yang lebih baik gitu kan, agar gue juga kontennya lebih enak gitu kan. Ya semoga sih ada rezeki intinya seperti itu. Ya itu sih, itu awalan yang teman-teman harus tahu seperti itu. Dan yaudah, karena di sini banyak sekali ya pertanyaan ini, gue sampai ngeprint loh, gue sampai ngeprint men. Ini saking banyaknya nih ya, nih masya Allah gitu kan. Jadi gue terima kasih banget gitu kan buat teman-teman yang sudah bertanya gitu kan di channel ini. Mungkin pertanyaannya bisa tentang anime, tentang pribadi gitu, mungkin tentang hal-hal yang di luar dari anime dan pribadi gitu kan. Jadi pertanyaannya menarik-menarik men. Jadi makanya di sini ada satu orang yang mungkin bertanya banyak, terus juga ada satu orang yang bertanya satu, mungkin ada satu orang yang seperti guru sejarah gitu kan, yang ditanya pakai sebutkan dan jelaskan gitu kan. Jadi ya mohon bersabar gitu kan untuk gua jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di channel ini channel ini seperti itu. Jadi yaudah, jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang terulang, atau bisa bilang pertanyaan yang bisa dibilang sudah gue jawab, mungkin gue nggak akan jawab lagi. Jadi kayak gue mungkin bakal skip ke pertanyaan selanjutnya seperti itu. Jadi takutnya nanti ada pertanyaan yang sama dan akhirnya gue jawab lagi kan, jadi kayak pengulangan aja gitu kan. Jadi makanya lebih baik gue bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di channel ini seperti itu. Jadi udah langsung aja gitu kan, biar nggak lama gitu kan. Yang pasti dari pertama dulu, karena gue pasti menghargai orang yang baru orang yang pertama kali nanya gitu. Jadi langsung aja. Reri Muhammad dia bilang sudah berasa 4 tahun konten Willy Mekun jalan, katanya gitu. Perihal konten reaction, apakah akan ada kekuatan baru kalau pembahasan itu akan muncul. Nah, maksudnya apa nih? Gue nggak ngerti tuh. Apakah gue akan mengeluarkan Rasengan gitu, atau mungkin gue akan mengeluarkan taijutsu gitu kan, biar gue seperti Rock Lee gitu kan. Tapi mungkin maksud pertanyaan si Reri ini mungkin ini kali ya. Jadi kayak dia bertanya, apakah ada inovasi baru atau mungkin ada semangat baru gitu kan, yang mungkin bakal gue bawa ke depannya. Sebenarnya sih kalau gue buat pribadi sih pasti ada ya. Jadi kayak nggak mungkin dong kalau gue bikin konten tuh monoton gitu kan. Jadi seolah-olah kayak itu aja seperti itu. Makanya kan akhirnya kan gue mencoba untuk bikin konten yang emang bukan reaction aja gitu kan. Kan ada top opening anime, ada top ending anime, terus juga ada gue di komunitas juga sering banget gitu kan bikin top karakter versi gue gitu kan. Terus juga ada info update penting gitu kan. Jadi ya gue harus update gitu. Kalau misalkan gue nggak update sehari pun, gue rasanya tuh kayak besok tuh, jadi gue kayak mikir besok tuh gue update apa ya, besok gue update. Jadi gue nggak mau sampai buntu gitu. Jadi makanya gue harus update terus gitu kan. Yang kunci terpenting dari apa yang membuat gue channel ini berkembang itu karena update-nya gitu. Jadi gue pengen terus update gitu kan setiap harinya, biar channel ini tidak ketinggalan. Itu doang. Dan inovasinya udah pasti gue pengen semua jadi kayak fitur-fitur yang ada di YouTube itu gue pengen gue manfaatin. Salah satu itu langganan. Gue bener-bener ngerasa bahwa banyak teman-teman gue gitu kan, channel reaction gitu kayak View Mau gitu kan, atau mungkin kayak Mas Lumici gitu kan. Ya gue yang deket-deket aja lah gitu kan.
itu kan mereka kan bener-bener manfaatin banget langganan ya. Jadi mereka bener-bener manfaatin banget fitur langganannya gitu kan untuk update atau bisa bilang untuk upload video reaction gitu kan. Nah ini gue yang masih belum bisa gitu loh. Kenapa masih belum bisa? Sekali lagi karena emang keterbatasan waktu. Jadi makanya gue bener-bener nggak bisa kalau gue ambil semua. Jadi gue bener-bener harus bisa menjaga diri gitu kan, atau bisa meng-manage diri gitu kan, agar ya gue nggak kewalahan gitu. Takutnya nanti kok misalkan gue udah ngambil semua, gue udah hajar semua, takutnya nanti malah keteteran gitu. Jadi makanya ini sudah terjawab ya pertanyaan dari Riri Muhammad. Thank you banget gitu kan, jadi pertanyaan pertama gue gitu kan. Lalu yang kedua, nah ini dari Pen Akatsuki. Jadi ini salah satu penonton yang sangat rajin gitu kan untuk komentar di channel gua. Ya thank you banget ya dengan pertanyaan yang sangat banyak. Jadi intinya seperti ini, men. Dia bertanya, mau tanya nih, dia kan, udah punya gebetan belum? Buset dah. Rencana mau berapa cewek? Hehe. Terus yang kedua, selain nge-YouTube, kesibukannya apa di luar gitu kan. Terus yang ketiga, karakter waifu favorit sepanjang masa lu siapa aja bang gitu, dan 4 asli orang mana. Ini gue jawab semua ya. Jadi untuk yang pertama, untuk apakah lu punya gebetan apa enggak, ya sebenarnya sih gebetan gue tuh Mahiru gitu. Enggak bercanda, ini bercanda. Enggak bercanda. Enggak lah, masa Mahiru anjir. Level gue yang lebih tinggi dong, lebih tinggi dong. Siapa ini Alia. Enggak men, gue jujur aja sih, kalau untuk masa depan sih belum kepikiran gitu kan, tapi ya minta doanya aja sih, semoga bisa ngejar teman-teman yang lain, karena memang ya pasti untuk ukuran teman-teman yang usianya udah nanggung gitu kan, terus ngeliat tetangga kanan kiri yang udah pada punya anak dan sebagainya gitu kan, jadi kan ada rasa yang kayak gitu kan. Jadi gue sih nggak iri banget sih, maksudnya gue kayak nggak yang gimana gitu ke teman gue gitu kan, tapi ya itu karena orang tua gitu kan, ya pasti kan pengen punya, ya you know lah gitu kan, pasti pengen punya kebahagiaan yang sama gitu kan ya. Jadi ya gue karena memang lagi nyaman sendiri gitu kan, jadi ya gue belum bisa kembali ke sana gitu. Terus yang kedua, dia nanya gini, selain YouTube kesibukannya apa di luar gitu kan. Sebenarnya kalau kesibukan apa di luar, sebenarnya sih gue gini sih, semenjak gue lebih tepatnya memilih jalan untuk menjadi YouTuber gitu kan, itu memang gue agak sedikit nolep itu maksudnya dalam artinya bener-bener bukan yang nolep yang nggak keluar kemana-mana, bukan. Jadi artinya gue emang bener-bener membatasi waktu ketika gue akhirnya kegiatan di luar gitu loh. Kayak misalkan nih, ya ini fun fact aja ya, misalkan kayak misalkan ada kegiatan apa gitu kan yang diharuskan gue harus ikutan gitu kan, jadi kayak ikutan kegiatan yang jatuhnya sifatnya kayak nongkrong kayak apa, itu tuh gue udah gue kurangin banget gitu kan. Sebenarnya sih ya balik lagi ya, itu emang plus minusnya gitu kan. Kalau plus minusnya kan lu dapat relasi gitu kan, tapi kalau minusnya ya lu jatuhnya buang-buang waktu. Jadi makanya akhirnya gue memilih untuk YouTube kayak gitu. Jadi makanya waktu yang berkurang itu ya karena kesibukan gue di luar tuh biasanya emang nggak kurang gitu kan, karena lebih sering ngumpul sama temen kayak gitu. Jadi makanya ketika gue punya channel, akhirnya gue jadi berkurang waktu gue untuk berkumpul sama temen seperti itu aja sih. Kalau untuk kerja, untuk pekerjaan sebenarnya gue itu belum lama lagi itu gue lagi di break gitu kan, dari sekolah dulu tuh, lebih tepatnya pada saat di bulan spring kemarin banget itu kan, di bulan April itu gue sempat kerja di sekolah gitu kan, jadi admin, tapi karena memang udah waktunya habis, jadi makanya ini gue lagi cari lagi nih gitu kan, untuk mencari pekerjaan yang setidaknya nih bisa menambal kehidupan gue ke depannya kayak gitu loh. Jadi makanya di sini ya minta doanya lah, semoga gue bisa dapat kerjaan lagi seperti itu. Terus yang ketiga gitu kan, ini lumayan banyak juga nih, karakter waifu favorit panjang masa gitu kan, asli orang mana. Nah kalau gue tanya asli orang mana dulu ya, asli orang mana, sebenarnya gue orang Bekasi men, gak apa-apa, gue ngasih tahu aja nih, gue orang Bekasi, tapi Bekasi yang mana gue rahasia, jadi gue nggak mau ngasih tahu Bekasi gue di mana gitu kan. Tapi yang jelas gue dari planet Bekasi, jadi ya nggak jauh-jauh lah dari Jakarta. Jadi kalau misalkan lu pengen main ke Bekasi gitu kan, lu bilang
main di mana atau lu pengen kumpul di mana, yuk kita kumpul yuk, kita ngobrol bareng lah gitu kan, atau mungkin kita nonton bareng gitu kan, bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan nanya rumahnya di mana, ya gue belum bisa jawab gitu. Itu masih rahasia. Nah terus kalau waifu sepanjang masa sebenarnya ini ada pertanyaan lagi sih yang bisa dibilang sama seperti Pen Akatsuki ya. Mungkin gua hold dulu ya untuk pertanyaan ini. Oke, lanjut. Dari Adam Jasaria Albaina. Ya bener ya. Gue dari Albaina ini. Dia cuma ngomong, gak kerasa kalau udah 4 tahun kamu udah jadi salah satu sepuh reaction anime Indo, Bang. Ya, gua nggak bisa bilang sepuh sih, karena menurut gua ada yang lebih sepuh dari gua. Mas Tumichi gitu kan, itu lebih sepuh dari gua gitu. Jadi makanya di sini gua nggak bisa bilang sepuh juga gitu. Jadi lebih tepatnya sudah lama di YouTube aja gitu. Jadi nggak bisa dibilang sepuh, karena kalau sepuh tuh biasanya tuh udah jago banget kan, kalau udah bahas sana sini udah hafal lah tentang anime gitu. Kalau gua kan masih belajar kan, jadi makanya ya thank you banget deh untuk pujiannya gitu. Next, ada lagi pertanyaan dari Veldora Tempest gitu kan. Wah nih, Bang Veldora nanya nih ya kan. Dia bertanya, cita-cita dari kecil apa, Pak? Apakah sudah terkabul? Sebenarnya sih kalau cita-cita itu, kalau lu tanya cita-cita kecil ya, itu pasti yang di otak tuh ya yang sangat monoton kan, tinggal lo. Kalau dulu cita-cita gue jadi ilmuwan kan, nah sekarang nggak kecapean gitu. Jadi ya udah, buat apa juga kan kalau kejar juga gitu kan. Jadi makanya akhirnya sekarang gue jadi YouTube gitu. Kalau misalkan kayak ada yang jadi polisi, terus pilot, terus juga jadi dokter gitu kan. Jadi ya gue katakan ya gue pernah cita-cita di ilmuwan, tapi nggak kesampaian gitu. Itu aja sih. Jadi kalau di masa kecil tuh emang bener-bener polos banget sih kalau ngomongin soal cita-cita gitu. Terus dari Allegro, channel M9XX, anime apa aja yang lu kagumi sampai sekarang? Karakter anime apa yang Anda benci siapa? Paling Anda benci siapa, bro? Karakter anime yang paling Anda benci siapa? Oh, maksudnya karakter anime. Untuk ini anime dulu ya. Anime apa yang paling dikenang gitu kan? Atau bilang anime yang bener-bener lu kagumi. Ya Naruto. Gue tuh setengah jiwa gue tuh udah nevers banget. Jadi makanya gue ketika nyinggung Boruto tuh kayak ya udahlah, itu udah anime anaknya lah gitu kan. Toh juga gue nggak mau komen juga gitu kan. Biarkan anime anaknya yang menjadi anaknya gitu kan. Ya gue tetap suka dengan Naruto aja gitu. Jadi makanya gue benar-benar yang gue kagumin ya Naruto. Jadi benar-benar childhood gue Naruto, anime gue suka Naruto. Jadi disogoknya itu dari kecil tuh emang udah Naruto. Jadi makanya gue senengnya sama Naruto gitu. Terus karakter apa yang paling dibenci? Sebenarnya sih kalau karakter paling dibenci itu nggak banyak ya. Tapi kalau lu pengen nanya gitu kan, karakter apa yang benar-benar paling benci, yang sampai sekarang tuh gue masih toxic terus setiap hari gitu kan, atau pengen rasanya tuh toxic terus setiap waktu gitu kan, itu Natsuo dari Domestic Nakanojo. Itu ya gue berkata seperti ini karena gue emang suka genre romance gitu kan, dan ketika gue ngeliat karakter ini, wah itu bener-bener motherfucker banget lah itu. Jadi kayak nggak menggambarkan lu tuh laki banget, nggak, lu malah justru kayak kelihatan kayak binatang. Udah itu doang sih. Jadi makanya gue nggak pernah suka gue sama tuh anime, apalagi sama karakter kayak Natsuo gitu. Jijik banget rasanya gitu. Jadi makanya toh kalau ada season 2 atau mungkin nanti ada apalah gitu kan, ya gue nggak peduli gitu. Jadi kayak nggak penting juga kalau dapat season 2 juga ya dengan anime seperti itu gitu. Jadi maksud gue apa ya, kayak bilang seampas-ampasnya Kazuya, gue tuh keselnya tuh sama Natsuo aja udah gitu. Jadi kayak gue kayak nganggap Kazuya itu cuman karakter yang orang-orang tuh pasti ada gitu loh. Kayak Kazuya tuh cuman karakter yang orang-orang tuh pasti man of culture banget. Jadi yang cuman hanya bermimpi atau cuman hanya ngelihat ada pacar rental yang cantik banget tapi nggak bisa dimilikin. Gue rasa tuh orang itu pasti banyak gitu loh. Tapi kalau misalkan kayak Natsuo tuh udah binatang, jadi makanya gue nggak suka dengan karakter kayak si Natsuo itu. Lanjut, pertanyaan ke-6 atau pertanyaan orang ke-6 gitu kan, dari Rangga MP. Dia bertanya, misalkan nih dikasih pilihan gitu, seumur hidup hanya boleh nonton anime tapi tidak boleh nonton sepak bola, atau seumur hidup hanya boleh nonton sepak bola tapi tidak boleh nonton anime, pilih yang mana? Sebutkan dan jelaskan alasannya. Udah kayak soal ujian. Yang bener sih, lu kayak ngasih lu kayak soal guru sejarah. Baru gue singgung kan, jangan kayak guru sejarah gitu kan. Jadi makanya ini baru lu tanya gitu kan. Kalau misalkan ditanya, kalau misalkan ditanya pilih mana gitu kan antara
sepak bola atau bilang bola sama anime gitu kan. Kalau menurut gue sih anime itu anime itu menurut gue itu udah kayak apa ya, jadi kayak udah kayak setengah hidup gue gitu loh. Jadi kayak ya balik lagi karena gue emang udah punya channel gitu kan, jadi ya gue harus fokusnya ke anime gitu loh. Jadi kayak udah bener-bener sulit deh, kayak bener-bener ngelihat anime tuh udah kayak doping buat gue. Jadi rasanya tuh kalau nggak nonton anime tuh kurang seperti itu. Ya itu emang pengaruh lagi ya, pengaruh anime tuh emang sangat kuat ya. Jadi entah itu pengaruh ke lifestyle, pengaruh ke gaya hidup, pengaruh ke bisa dibilang perilaku seperti itu kan. Jadi ya itu gue harus akui seperti itu, selagi arahnya ke baik. Tapi kalau arahnya yang ke buruk-buruk ya nggak bakal gue tiru kayak gitu. Jadi makanya kalau misalnya ditanya, ya lebih baik gue tetap ada anime walaupun nggak ada sepak bola gitu. Walaupun emang dari kecil emang gue suka bola banget gitu kan. Lebih tepatnya gue bener-bener ngikutin banget bola di luar negeri, terus juga di luar dari dalam negeri gitu kan. Jadi kalau dalam negeri ya gue nggak mau spill klub kesukaan gue, tapi kalau untuk luar negeri ya gue cinta banget sama MU men. Jadi zamannya dari Beckham sampai Mr. Roy itu bener-bener gue suka banget. Kalau gue pribadi, kalau untuk anime sendiri sih ya gue suka dengan genre apa aja gitu kan, kecuali yang menurut gue genre-genre yang emang jatuhnya itu historikal gitu kan, itu gue nggak terlalu suka gitu. Bukan karena apa-apa, gue kadang ngantuk, jadi makanya gue nggak begitu suka dengan genre historikal, kecuali kalau Samurai X itu emang karena childhood gue aja sih gitu. Lanjut, Jackie Panzer dia bertanya seperti ini, Bang Will mau tanya hobinya apa dan kapan pertama kali suka nonton anime. Jadi untuk pertama kali suka nonton anime itu di tahun 2002 ya, karena Naruto. 2002 itu karena Naruto. Dulu tuh Naruto tuh ya, kalau kalian tahu ya, Naruto tuh pernah ada di Global. Enggak, sorry. Pertama tuh ada di Trans TV dulu. Enggak salah. Pertama tuh dulu ada di Trans TV dulu. Trans TV dulu, SCTV. Ini gue sebut ini ya, sebut studio nggak apa-apa ya. Dulu ada di Trans TV dulu, terus di SCTV, terus di Global, ke Indosiar, balik lagi ke Global, kayak gitu loh. Kecuali One Piece ya, kalau One Piece kan emang di RCTI sama Global aja kan, seperti itu. Jadi makanya gue inget banget kok, kalau Naruto dulu pernah di Trans TV gitu. Jadi makanya gue dulu waktu nonton di Trans TV tuh nonton masih kecil, yang ketika misi 7 yang sama guru Kakashi itu. Jadi bener-bener nostalgia banget. Jadi bener-bener dari bawah, dari Naruto kecil itu. Jadi ya gue nontonnya itu dari 2002 untuk anime. Kalau misalkan anime yang di atas dari 2002, misalkan 2001, 2000, 1999 gitu kan, itu nontonnya tuh setelah itu. Jadi kayak ibarat kata nontonnya juga karena emang abang gua nonton anime lain gitu kan. Misalkan kalau abang gua kan nontonnya kan Inuyasha gitu kan, jadi ya gua akhirnya ikut nonton juga gitu kan. Walaupun emang anime pertama gua tetap Naruto gitu. Terus hobinya apa? Kalau dulu emang hobi gue tuh futsal. Gue suka banget futsal gitu kan. Tapi sekarang ini emang gue sempat drop. Tapi akhirnya gue coba lagi. Akhirnya gue ini lagi, hobi lagi nih. Yaitu adalah mancing. Gue tuh suka banget mancing, men. Gue suka banget mancing gitu kan. Jadi ikan apa aja nih gue oke gitu kan. Asal ikan-ikan di tawar ya, air tawar ya. Bukan yang di laut ya. Kalau laut tuh gue nggak pernah. Jadi kayak ikan mas, terus ikan lele, terus ikan bawal, ikan patin, terus ikan apalagi tuh, ikan mujair gitu kan. Jadi yang cuman main di empang aja gitu. Jadi makanya gue seneng banget mancing gitu kan. Kalau misalkan ada kayak semacam mancing harian gitu kan, gue sering banget kayak hunter di empang-empang yang belum pernah gue coba kayak gitu. Jadi kalau misalkan di tempat kalian mungkin ada pemancingan bagus, boleh di share, oke? Nanti gue bakal datang ke tempat kalian seperti itu. Tapi jangan yang jauh-jauh juga. Seperti itu ya. Untuk yang ke atau selanjutnya ya kan, lagu yang menurutmu bagus apa bang? Soalnya aku juga suka dengerin musik. Sebenarnya kalau untuk musik sih emang gue tipikal orang yang apa ya, jadi kayak musik zaman sekarang tuh gue nggak ada yang tahu. Musik Indo gue nggak ada yang tahu untuk zaman sekarang ya, maksudnya yang benar-benar 2020 ke atas tuh gue nggak ada yang tahu. Terus lagu Inggris atau lagu Barat yang 2020 ke atas gue juga nggak tahu. Jadi makanya gue bener-bener sekarang ini, karena emang gue
condong ke anime, jadi ya gue seneng lagi dengerin lagu Jepang kayak gitu. Kayak misalkan One Ok Rock atau Lock and Seal kayak gitu. Jadi makanya menurut gua tuh dua band itu tuh emang bagus gitu loh. Kalau misalnya kalian mau denger, boleh banget gitu kan untuk yang Jepangnya. Tapi kok misalkan yang Inggrisnya, mungkin kalau gua sih Maroon 5. Ya kan, atau mungkin kayak The Beatles, bisa dah kok. Tua banget kayak ngomong The Beatles ya. Emang The Beatles ya, gue suka The Beatles gitu kan. Hey Jude, don't be afraid. Terus juga Eagles, Chicago. I will make it up to you. I promise to. Jadi ya itu sih kalau selera gue ya, kalau untuk dimana gue suka yang pop rock aja gitu. Jadi kalau yang metal itu emang baru-baru suka ini aja, tapi kalau yang dulu kan emang pop rock yang emang kayak nggak pernah gagal aja sih untuk selalu suka gitu kan sama genre itu. Kalau di Indo sih paling ya kayak lagu-lagu yang kalian temuin lah, Peter Pan. Dulu Peter Pan ya kan, Gigi, terus Ceylon Seven ya gitu aja sih. Jadi yang emang bener-bener gue masih belum bisa hijrah ke musik-musik zaman sekarang gitu. Kayak gue rasa tuh kayak musik-musik zaman sekarang tuh adalah musik-musik yang emang apa ya? Jadi kayak bukan gue yang nggak terima sih, mungkin kayaknya emang belum cocok di telinga gue aja sih kayak gitu. Jadi kayak emang butuh adaptasi aja sih untuk suka dengan musik yang sekarang gitu. Mau Inggris mau lokal, jadi ya kayak belum cocok aja gitu. Next, untuk pertanyaan selanjutnya, Copa America. Yang nanya dari si siapa namanya, dari Mie Goreng ya kan, tentang lagu ya. Kalau misalkan lu mau denger ya, itu paling sih yang gue saranin band-band tadi. Jadi thank you banget ya buat Mie Goreng ya kan. Terus lanjut, Kane ID. Jadi dia bilang Kane ID lah pokoknya. Dia bertanya, Copa America and Euro kemarin dukung siapa bang? Ini menarik nih. Nih kalau Copa America jujur kalau gue sih emang bukan Argentina bukan Brasil. Gue tuh dukung Uruguay. Dan kebetulan emang Uruguay kalah karena sama Kolombia kan. Jadi ya udah, gue nggak nonton gitu kan Kolombia sama Argentina, walaupun akhirnya yang juara sih Argentina juga kan, seperti itu. Si Bang Messi gitu kan. Dan untuk Euro, kalau gue sih emang dari awal sih Belanda. Tapi karena kalah gue masih nggak terima anjir sama si gerbang selatan itu, anjir tuh hokinya tuh gede banget. Maksud gue kalau misalkan emang menang sama gimana ya bahasanya ya hokinya gede banget lah. Southgate tuh kacau sih, jadi kayak pemainnya tuh udah bagus banget gitu kan, tapi kayak dia tuh kayak nggak bisa ngeracik gitu. What the hell gitu apa ya, maksud gue dalam artian ya berarti dalam tanda kutip Southgate lebih baik daripada Koeman dong. Kayak gitu. Jadi makanya gue ngerasa kalau Belanda tuh bener-bener bad luck banget lawan Inggris. Jadi kayak hoki banget sih si Inggris itu, kacau. Jadi makanya akhirnya kan yang juara kan Spanyol kan, dan deserve sih menurut gue Spanyol untuk juarain Euro kemarin. Gitu. Lanjut dari Yusmem 1290, dia nggak nanya, cuma bilang siapa aja bang, nggak tahu mau nanya topik apa gitu kan. Makasih banget sudah berkomentar gitu kan. Dan pastinya jangan lupa kalau misalkan nanti gue bikin video-video lain ya ikut nimbrung aja gitu kan. Jadi biar seru-seruan aja untuk diikutin seperti itu. Dan lanjut dari Kakansan 9904. Wah ini banyak nih nanya ini. Dia ada 6 pertanyaan men. Tapi kayaknya gue nggak bakal jawab semua ya. Jadi kayak gue cuma banyak nanya beberapa aja gitu kan jawabnya. Tergantung nanti kira-kira apa yang perlu gue jawab seperti itu. Tapi kalau bisa gue jawab semua seperti itu. Ya pertanyaannya dibilang gini. Oh sih dari awal dulu. Wah selamat mas, udah jadi sepuh anime. Enggak, gue nggak sepuh. Udah jadi anime reaction Indo ya kan. Udah 4 tahun aja. Padahal rasanya baru nemu reaction Tonikawa dan Genjitsu Sugiusa pada saat itu.
Berarti udah lama ya, udah penonton lama berarti. Tonikawa kan termasuk lama sih, bener. Terus pertanyaannya, satu, apakah channel kedua Umi Limesan rencananya hanya akan mengupload anime musiman aja, yang copyrightnya rada-rada, atau mungkin nantinya juga akan mengupload anime batch, seperti anime lama dan lain-lain? Gue langsung jawab. Kalau untuk channel kedua, gue sebenarnya belum kepikiran. Tapi kalau misalkan nantinya mungkin bisa gue taruh anime-anime batch, ya itu masuk akal, bisa aja sih gitu kan. Selagi gue ada waktunya. Sekali lagi men, gue nggak ada waktunya. Kalau gue bisa membelah diri gitu kan, jadi Kuchiyose no Jutsu, Kuchiyose no Zuma itu apa keluar katak gitu kan. Maksud gue jadi apa membelah diri jadi klon Kage Bunshin gitu kan. Jadi ya bisa aja gitu kan, tapi sekali lagi gue ada waktunya apa enggak gitu kan untuk membuat. Kalau misalkan emang bisa ya kenapa enggak kayak gitu kan. Makanya ntar gue lagi lihat lagi nih poll nih, kira-kira apa nih yang seru nih selain ReZero. Nah gitu, jadi makanya untuk sementara gue bakal react anime musiman di channel sebelah dulu seperti itu. Lalu yang kedua, apakah tertarik reaction anime movie? Jujur sebenarnya bukan gue nggak mau, tapi lebih tepatnya gue tuh kayak apa ya, gue tuh kayak agak ini sih, agak nggak terlalu suka aja sih kalau gue nge-react movie di react itu. Gue nggak terlalu suka aja, nggak tahu sih kenapa, emang karena gue takut kelihatan ngantuknya atau gitu gimana gitu kan. Jadi ya gue apa adanya aja udah ngomong dong, jadi kayak lebih baik ya gue nonton yang musiman aja gitu. Jadi makanya gue nggak bisa untuk reaction movie. Lagu opening ending anime terbaik menurut masnya. Terus apa tuh? Sama mungkin artis anisong terbaik maybe selama nonton anime dari dulu sampai sekarang. Berarti gimana ya? Ya itu panjang sih pertanyaannya sih. Maksudnya itu luas banget ya. Ini maksudnya ini pertanyaan ini luas banget sih. Kalau gue sih, kalau gue yang penting gue udah pernah buat videonya yang di sini nih, yang 2010, 2014 siapa yang terbaik, 2014 sampai 2017, 2017 sampai 2020, 2020 sampai 2024 itu semua udah gue taruh di sini. Jadi kayak ya udahlah, itu tinggal nonton aja ya. Tinggal nonton aja itu kira-kira setiap tahunnya nih mana yang terbaik. Nah, tapi kalau misalkan ditanya apa lagu opening atau lagu ending yang terbaik, itu sulit sih. Jadi makanya gue mungkin akan menghold dulu pertanyaan ini. Jadi kayak nanti lu bakal tahu sendiri ketika gue buat top opening 100 atau mungkin top ending 100 gitu. Jadi makanya gue nggak mau jawab dulu soal ini. Jadi karena semakin kesini ternyata ending anime itu bagus-bagus loh. Sampai Summer ini ya, itu bagus-bagus juga gitu. Jadi makanya gue nggak bisa bilang ini bagus ini enggak gitu. Jadi kayak bener-bener sulit untuk nentuin 100 itu. Jangankan 100, 200 aja gue sulit gitu. Jadi jangankan 150 aja gue sulit. Jadi makanya ini bener-bener sulit untuk nentuin top opening sama ending tuh seperti apa gitu. Jadi kayak ya itu belum bisa gue jawab sih seperti itu. Jadi kalau untuk lagu ya tadi gue kasih tahu itu gue udah pernah buat masing-masing tiap tahunnya seperti itu. Kalau misalkan artis song ya paling nggak jauh-jauh dari Masashi Oishi ya kan, terus juga Masashi Oishi, terus juga nggak jauh-jauh dari apa Eevee ya kan, terus juga nggak jauh-jauh dari apa lagi ya, Lisa, Aimer ya kan, terus juga ada yang paling apa ya, yang lagi paling gue suka nih Shizuke ya kan, terus juga yang lagi hype banget ya, gue suka banget sama Shizuke gitu kan, terus juga sama Alia, terus juga gue suka banget sama lagu-lagu yang dari Mai Mai Shima, Konumi Suzuki, Nonok, banyak sih sebenarnya sih kalau misalkan mau di satu-satu gitu kan. Tapi kalau yang emang benar-benar lagi hype banget nih untuk musim ini, atau bisa bilang yang sampai detik ini ya Shizuke itu. Jadi benar lagu-lagu yang lagunya oke, nadanya oke, yang nyanyi juga pas, udah itu perfect banget itu Shizuke gitu. Jadi makanya gue lagi hype-nya masih Shizuke sekarang sih kalau untuk sampai detik ini gitu. Terus untuk nomor 4, anime romcom atau isekai terbaik terfavorit menurut masnya. Anime romcom kalau gua Yamada Kun Seven the Witches itu udah benar-benar yang terbaik dari yang terbaik sih. Jadi kayak itu menjawab pertanyaan harem terbaik, komedi romcom terbaik. Itu udah kejawab dua-duanya, harem terbaik sama romcom terbaik. Itu kenapa gue milih itu? Karena gue
sudah baca manganya sampai akhir gitu. Jadi kayak eh, apa ya, manis banget sih ya, emang diputer-puter tapi kelihatan manis banget di akhir gitu. Jadi kayak gue ngerasa bahwa kalaupun emang gue pengen ada sequelnya ya Yamada Kun, kalau misalkan pengen ada tuh Yamada Kun, semoga aja seperti itu. Jadi apakah nanti Legion Films mungkin akan punya rencana gitu kan untuk membuat Yamada Kun season 2, ya let's see seperti itu. Jadi makanya untuk season satunya ya gue nggak bisa kasih 10, mungkin season satunya di animenya mungkin gue cuma bisa kasih 8, tapi kalau ketika di gue baca manganya itu 10 manga gue tuh Yamada Kun 10 seperti itu. Jadi gue tuh termasuk orang yang jarang baca manga, tapi ketika gue akhirnya penasaran sama Yamada Kun endingnya seperti apa, akhirnya gue baca dan ternyata emang bener Yamada Kun peak banget seperti itu. Terus untuk isekai ya jelas ReZero sih, kan gue udah pernah spill ya 3 isekai yang terbaik gitu kan, di atau bisa bilang sepanjang masa yang versi gue gitu kan, ReZero, Mushoku Tensei, sama Grimgar. Jadi alasannya gue karena ReZero tuh udah pasti emang salah satu anime favorit gue juga gitu kan, dan emang gue melihat pendalaman karakter itu bagus banget, apalagi melihat Subaru yang semakin tersisa dan semakin tersiksa. Jadi makanya gue seneng banget ngeliat karakter yang benar-benar zero to hero, bukan yang karakter yang OP, tapi karakter yang dimana sebenarnya dia punya kekuatan OP tapi tidak bisa dimanfaatkan. Jadi ini bener-bener gue suka dengan cerita konsep yang seperti ini gitu. Dan dimana sekelilingnya juga musuhnya tuh lebih OP dari dia, udah gitu sih. Jadi makanya gue seneng dengan tipikal carry zero. Terus juga Mushoku Tensei gitu kan, yang dramanya benar-benar luar biasa, dan Grimgar yang benar-benar soul banget. Ya menurut gue sih soul sih, emang soul banget gitu kan. Jadi makanya gue suka sama Grimgar. Sisanya kayak Konosuba, terus juga Tensura ya kan, terus apa lagi ya, kayak apa sih namanya itu yang anime yang di 2021 yang Spring, gue lupa namanya, gue lupa yang itu salah satu top 10 gue juga sih untuk isekai gitu. Jadi kayak apa namanya, kayak gue suka untuk anime itu gitu. Dan nomor 5, apakah nantinya ada rencana buat reaction khusus membership? Nah itu tadi udah kejawab. Jadi ya sekali lagi ya gue bilang kalau membership itu masih gue pertimbangin. Jadi gini, kalau misalkan nanti gue udah siap, ya nggak tahu, mungkin bisa dinaikin harganya atau mungkin tetap harganya, ya gue nggak tahu gitu. Jadi makanya gue masih belum kepikiran konten apa yang pas gitu kan untuk membership gitu. Nomor 6, genre anime yang paling disukai, masih satu aja, ya romance. Udah, romance itu udah paling terbaik menurut gue sih, karena menurut gue romance itu bisa diputer-puter. Kalau fantasi sama adventure kan emang pakemnya kan emang begitu gitu. Jadi kalau romance tuh bisa diputer-puter. Lu mau romance kayak school, romance harem, romance MTR, romance apa gitu. Jadi kayak gue suka aja gitu kan ngeliat romance yang dimana pasti selalu ada bumbunya di situ, mau drama, mau jadi komedi, mau jadi love polygon gitu. Jadi makanya gue kayak nggak pernah bosen sih kalau untuk genre romance gitu.